Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nekat Dolen masih mengulas berita tentang update renovasi Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang. Jika kita runut lagi, Stadion Kanjuruhan ini direnovasi karena tidak memenuhi standar dari keamanan dan kenyamanan penonton dan seluruh perangkat pertandingan untuk menjalankan suatu pertandingan sepak bola bertaraf nasional maupun internasional. Hal tersebut imbas dari tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 lalu, sehingga melakukan investigasi PSSI bersama FIFA dalam hal ini mengirim perwakilan ke Stadion Kanjuruhan untuk melakukan sidak langsung pasca tragedi Kanjuruhan, dan didapatkan adalah rekomendasi untuk merenovasi Stadion Kanjuruhan dan ditingkatkan statusnya menjadi bertaraf internasional nantinya. Hal inilah yang mendasari dari renovasi Stadion Kanjuruhan sendiri. Jadi sebetulnya bukan Kanjuruhan ini sudah rusak lalu direnovasi, tetapi mendapatkan investigasi setelah terjadinya insiden tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 lalu yang menghasilkan renovasi terhadap stadion ini yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan menunjuk PT Waskita Karya melakukan kolaborasi dengan Abi Praya Berantas untuk melakukan renovasi tersebut. Ada banyak hal yang harus diketahui dalam proses renovasi sendiri, mengingat banyak yang bertanya-tanya mengapa renovasi ini tidak sama dengan renovasi stadion di tempat lain. Tentu saja lain ladang, lain ilalang. Seperti itulah yang ibarat pepatah mengatakan. Ada banyak hal yang memang sudah ditinjau berkali-kali oleh Kementerian PUPR, termasuk besaran dana dan termasuk juga bentuk dan desain yang disetujui akhirnya adalah desain yang terpampang dalam video ini, yang sama-sama kita tahu itu dikeluarkan oleh Abi Praya Berantas pada medio akhir 2023 lalu. Sedangkan proses renovasi ini sendiri dilakukan mulai September 2023 dengan mengosongkan beberapa kios yang sebelumnya menempel di fasad terluar dari Stadion Kanjuruhan, dan kemudian dipindahkan kios-kios itu untuk sementara ke bagian selatan dari Stadion Utama Kanjuruhan. Lalu dilakukanlah proses untuk penghancuran dari kios-kios tersebut, dan banyak hal yang sudah dibongkar oleh pihak-pihak yang terkait mengenai hal ini. Dan ketika itu pula dilaksanakanlah awal dari renovasi Stadion Kanjuruhan ini di akhir 2023 dan memasuki 2024 ini di minggu ketiga bulan Februari sudah banyak yang terjadi. Fasad luarnya sudah berubah total sehingga meninggalkan tulangan-tulangan pilar yang menyokong dari tribun Stadion Kanjuruhan. Sedangkan di bagian dalam pengerukan dari lapangan sudah dilakukan dan penimbunan kembali pun juga sudah dilakukan. Tinggal membuat aksesibilitas dari luar menuju ke dalam stadion, memasang dari single seat yang nantinya akan berkapasitas 21.000. Kemudian pemindahan lampu yang ada di dalam stadion dipindahkan keluar, dipasang dengan yang baru dengan menggunakan standar dari FIFA. Sudah terpasang juga saat ini di 4 penjuru dari Stadion Kanjuruhan. Banyak hal yang memang harus kita syukuri mengingat apa yang sudah terjadi di Stadion Kanjuruhan ini. Bagaimana atensi dari pemerintah, terlepas ini mega proyek yang digadang-gadang akan penuh dengan polemik karena potensi untuk penyelewengan dana itu cukup rawan. Namun terlepas dari semua itu, kita harus bersyukur karena apa yang terjadi saat ini akan bisa digunakan pada tahun depan, yaitu awal 2025 Stadion Kanjuruhan akan bisa dikerjakan atau sudah bisa digunakan sebagai salah satu venue untuk gelaran sepak bola terutama Liga 1, dan ini adalah salah satu markas dari Arema FC, klub kebanggaan dari Kota Malang tentunya.
Jika nantinya Arema FC masih menggunakan Stadion Kanjuruhan sebagai home base-nya, maka dipastikan setiap minggunya akan ada potensi untuk perputaran ekonomi di dalam Stadion Kanjuruhan sendiri melalui tiket ataupun penjualan merchandise yang lain, serta pedagang-pedagang yang menggantungkan hidupnya dari Stadion Kanjuruhan ini bisa kembali merasakan betapa hiruk pikuknya perputaran uang di dalam Stadion Kanjuruhan sendiri. Mimin sudah lama tidak merasakan dan merindukan senyum-senyum mereka ketika kita mampir ke kios-kios dan memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita, dan kita pun harus melakukan hal yang sama. Jadi cukup ironi jika ada segelintir orang yang menentang dari proses renovasi ini. Apakah mereka tidak bisa sedikit saja untuk mengerti dan menelaah hari ini bahwa ada banyak orang yang sedang diperjuangkan dalam proses renovasi ini. Setidaknya jika kalian bisa berpikir dewasa, marilah sama-sama kita lakukan dan kita dukung apa yang sudah terjadi, serta harus kita awasi pula bagaimana nanti terjang dari hal-hal yang memungkinkan bisa menjadi potensi untuk penyelewengan dana maupun penyelewengan jabatan dari apapun yang terjadi saat ini. Sebab jika kita telaah lebih lanjut, banyak potensi dan kerugian negara yang bisa timbul dari proses ini jika kita diam-diam saja. Beberapa waktu lalu sudah ada sidak dari Kejaksaan Kabupaten Malang mengenai proses pembongkaran dan penjualan aset Stadion Kanjuruhan yang dinilai tidak transparan, dan hal ini bisa mengkonfrontasi antara Dispora Kabupaten Malang bersama pihak terkait. Dalam hari ini dimintai keterangan yaitu PT Waskita Karya bersama Abi Praya Beranta selaku pelaksana dari proyek renovasi Stadion Kanjuruhan ini. Banyak teman-teman yang bertanya, apakah Stadion Kanjuruhan ini nantinya akan memiliki sesuatu yang wah? Hal itu sudah Mimin banyak sampaikan di beberapa video yang lalu, yaitu mengenai tentang adanya adendum tambahan pekerjaan dari Kementerian PUPR, dan kemungkinan masih akan ada tambahan-tambahan yang lain mengingat kontestasi pemilihan umum untuk RI 1 sudah sebelumnya. Sendiri Stadion Kanjuruhan ini sebagai markas salah satu klub di Malang Raya yaitu Arema FC untuk melakoni berbagai laga yang ada di Liga 1 Indonesia sebelum adanya tragedi 1 Kanjuruhan, sehingga Stadion Kanjuruhan ini dibekukan untuk sementara untuk dilakukan investigasi, dan akhirnya saat ini sedang dilakukan renovasi untuk mendapatkan sertifikasi layak operasi dari Badan Sepak Bola Internasional yaitu FIFA, yang nantinya Indonesia akan dapat kebanjiran beberapa event internasional pada awal tahun 2025 sampai seterusnya. Saat ini sedang dicanangkan yaitu memberikan sertifikasi kepada beberapa stadion yang layak bertaraf internasional di Indonesia ini, sehingga Indonesia nantinya akan dijadikan salah satu negara untuk venue diadakannya beberapa kontestasi olahraga bertaraf internasional. Tentu saja hal ini bisa menambah daya tarik Indonesia untuk mancanegara, untuk turis-turis yang akan datang ke Indonesia ini dalam rangka melakukan dan menyaksikan kontestasi gelaran olahraga bertaraf internasional. Tentu saja besar harapannya Stadion Kanjuruhan ini bisa terpilih dan menjadi salah satu venue-nya, sehingga bisa memberikan sumbangsih lebih bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Malang, sehingga bisa mendongkrak ekonomi warga di sekitar Stadion Kanjuruhan agar bisa menjadi lebih baik lagi. Dengan adanya hal seperti ini tentu saja mendukung dari sektor UMKM terus berkembang di sekitaran Stadion Kanjuruhan. Banyak hal yang bisa kita petik dari pelajaran ini. Salah satunya adalah bagaimana
kita bisa menghargai sesuatu hal yang sebetulnya kita tidak suka, karena kita harus menilai dampak kemaslahatannya bagi masyarakat sekitar. Jangan hanya mementingkan ego sendiri, tetapi jika itu terbukti ada pelanggaran yang dilakukan, harus kita awasi bersama, karena kita sudah tahu bagaimana caranya harus melapor kemana dan terus mengawal proses ini sampai selesai. Mimin harapkan di Stadion Kanjuruhan sendiri tidak terdapat banyak masalah, walaupun saat ini bibit masalah itu sudah mulai tercium dan terlihat ada di Stadion Kanjuruhan mengenai beberapa hal yang Mimin sebutkan tadi, yaitu penyelewengan dana maupun hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelaksana dari proyek Stadion Kanjuruhan sendiri. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga kalian mendapatkan informasi dari video ini, dan akan Mimin jadwalkan lagi untuk upload mengenai hal-hal yang serupa yang bersifat informatif mengenai Stadion Kanjuruhan di lain kesempatan. Terima kasih yang telah menyaksikan sampai akhir. See you next time. Nekat mengabarkan dari Kabupaten Malang.